Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya berkaitan dengan tema yang pertama, subtema yang pertama, pembelajaran kedua yang insya Allah akan kita mulai pada hari ini. Jangan lupa sebelum belajar terlebih dahulu berdoa agar memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan agar keinginan kita untuk belajar kembali bersama di sekolah segera terwujud dan semoga pandemi ini segera berlalu. Oke, mari kita mulai pembelajaran kali ini masih dengan subtema bagian 1 yaitu tentang tumbuhan sahabatku. Kita mulai pada materi yang pembelajaran kedua ini ada sedikit diselipkan tentang materi matematika yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Di sini ada angka 1.234.567. Nah, sekarang kita akan belajar pembacaan angka. Dimulai kita akan memisahkan angka dari paling belakang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi. Angka belakang 7 itu merupakan satuan, 6 itu adalah puluhan, 5 itu adalah ratusan, 4 itu ada ribuan, 3 itu puluhan ribu, 2 itu ratusan ribu, dan 1 itu adalah jutaan. Nah, kita akan memisahkan bahwasanya dalam kelompok angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi itu dibagi menjadi beberapa karakter, yaitu ada karakter satuan, ada karakter puluhan, ada karakter ratusan, ada karakter ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan. Nah, bilangan yang memiliki dua karakter, misalnya tadi ada depannya angka 7 itu ada angka 6, itu berarti 60 itu memiliki dua karakter, berarti itu adalah angka terbesarnya adalah puluhan. Kalau 3 karakter itu ratusan. Nah ya, dan seterusnya. Sebagai contoh, bilangan 235, 253 memiliki 6 karakter, sehingga angka terbesarnya adalah ratusan ribu. Jadi kalau yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi angka terbesarnya adalah jutaan, maka memiliki 7 karakter. Ya, sedangkan kalau 235, 253 yang ada di bagian bawah, contoh yang bawah, memiliki 6 karakter. Nah, ketika penulisan angka itu harus dipisahkan dengan menggunakan tanda titik untuk di Indonesia. Tapi ada di negara lain yang menggunakan tanda koma, tanda pemisahnya. Misal, pemisah ratusan dengan ribuan, ratusan dengan ribuan atau dengan jutaan. Sebagai contoh tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cara memisahkannya dihitung dari angka belakang 7, 6, 5, titik, dikasih titik. Selanjutnya lagi dihitung 3 lagi, 4, 3, 2, titik. Ya, dipisahkan dengan menggunakan tanda titik. Jadi ketika dibaca menjadi 1.234.567. Angka-angka itu jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah akan menjadi kelompok-kelompok angka. Jadi angka dasar yang 765 tadi yang paling kanan, terus kelompok angka ribuan, dan yang terakhir merupakan kelompok angka jutaan, yaitu memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Jadi ingat, cara memisahkannya menggunakan titik adalah dihitung 3 dari bagian belakang. Jadi sebagai contoh itu 7, 6, 5 baru dikasih titik, 4, 3, 2 baru dikasih titik. Ya, jadi 3 angka, 3 angka. Oke, kita lanjutkan, yaitu materi selanjutnya berkaitan dengan perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Pancasila itu ada 5. Yang pertama berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
Ini kita akan belajar berkaitan dengan makna sila yang pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Pada poin pertama, pada dasarnya adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Oleh karena itu, siapa saja orang yang menyatakan anti Tuhan atau tidak bertuhan, maka hal itu bertentangan dengan sila yang pertama. Untuk poin yang kedua, kepercayaan dan ketakwaan kepada terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan fondasi hidup warga negara. Jadi, semua orang yang ada di Indonesia pada dasarnya ketika memiliki kepercayaan itu menjadi landasan yang utama sebagai warga negara. Yang ketiga, negara juga melindungi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tidak boleh ada yang mengganggu kepercayaan seseorang atau mengganggu ibadah seseorang. Sebagai contoh, dengan kemajemukan yang ada di kelas 6 ini ada yang beragama Muslim, ada yang beragama non-Muslim, misalnya Kristen atau Protestan. Nah, dipersilahkan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa harus ada unsur paksaan untuk mengikuti ajaran agama yang lain. Poin yang keempat, negara menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui negara dari penodaan aliran sesat. Jadi banyak sekali ya, akhir-akhir ini misalnya muncul ajaran-ajaran agama yang berseberangan dengan nilai-nilai agama aslinya. Sebagai contoh, misalnya agama A, misalnya agama Islam, tapi ada unsur aliran sesatnya, maka tidak diperbolehkan. Sekarang kita akan masuk pada makna dari sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama, makna yang pertama. Jadi pada dasarnya semua manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum maupun di mata pemerintahan, karena pada dasarnya semua merupakan makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sebab manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, dan jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Jadi, dengan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab tadi, kita harus memiliki adab dengan orang lain. Maksudnya, kita juga harus saling mencintai sesama manusia dengan sikap tenggang rasa dan toleransi yang tinggi terhadap orang lain. Toleransi bukan berarti kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, namun kita tetap menjaga, mengamalkan agama yang kita anut tanpa harus bersinggungan dengan orang lain, ya, menjelek-jelekan orang lain dan sebagainya. Poin yang ketiga yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat, oleh sebab itu bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kita harus menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu merupakan makna dari pengamalan dari sila yang kedua, berlaku adil terhadap sesama dan memiliki sopan santun yang jelas terhadap orang lain, meskipun bisa jadi berseberangan. Nah, sekarang kita memperhatikan gambar nih. Ada gambar yang pertama, menjenguk orang sakit. Itu ada yang menuju tempat peribadahannya masing-masing. Itu gambar yang selanjutnya. Ada yang ke masjid, ke gereja, ke pura, ke wihara, ya. Itu sebagai contoh, ya. Nah, kalau diamati sikap atau perilaku apakah yang terdapat pada gambar di atas? Nah, itu silakan nanti kalian tuliskan dalam lembar jawaban kalian di buku kalian. Nanti dikirimkan seperti biasa kepada Bapak guru kalian. Nah, apa sih yang kedua? Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam sila di atas? Sikap di atas, ya. Mohon maaf. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam sikap di atas? Nah, itu silahkan misalnya kalian menjawab sila yang ketiga, misal kalian jelaskan mengapa kok masuk ke dalam sila yang ketiga. Jangan hanya dituliskan
sila yang ketiga, sila yang kedua tanpa dijelaskan apa alasan kalian. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembelajaran yang berkaitan dengan seni rupa. Ini ada gambar 10 patung bersejarah di Jakarta. Ada Monas, patung Selamat Datang, patung Dirgantara, patung Jenderal Sudirman, dan seterusnya itu sampai Tugu Proklamasi. Apa sih maknanya? Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran yaitu tentang SBDB itu sendiri. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Itu adalah berkaitan dengan patung. Kalau dilihat sekilas, apa fungsi dari patung? Nah, ada beberapa fungsi dari patung. Yang pertama adalah sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Misalnya sebagai contoh Candi Borobudur, itu juga ada patung dan sebagai tempat beribadah untuk saat ini ya. 2. Mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. 3. Pelengkap konstruksi bangunan atau misalnya ingin mempercantik ruangan, dibuatlah patung atau hiasan tertentu. 4. Penghias bangunan, taman atau tempat lainnya. Dan yang kelima, dinikmati keindahan bentuknya. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Semoga memberikan manfaat dan silakan diulangi kembali jika ada yang belum dipahami. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.